Artis Thailand Tang Mo Nida ditemukan tenggelam di Sungai Chao Phraya, Bangkok, Thailand, 2 hari setelah dia dilaporkan jatuh dari perahu speedboat. Polisi melakukan pencarian selama 38 jam terhadap Tang Mo Nida. Jenazah Tang Mo Nida ditemukan oleh saudara laki-lakinya pada Sabtu waktu setempat sekitar 300 meter dari dermaga Pibul Songkram di Provinsi Nonthaburi. Aktris berusia 37 tahun itu dilaporkan jatuh ke sungai pada Kamis, 24 Februari 2022 malam saat dalam perjalanan dengan kapal bersama manajernya dan 4 orang teman. 5 orang yang bersamanya termasuk manajernya, Itsarin, seorang wanita bernama Wisapat, seorang pria bernama Nitas, pemilik perahu bernama Tanupat, dan nahoda bernama Paibun. Tang Mo Nida dikenal sebagai model dan aktris yang sangat populer di Thailand. Artis kelahiran 13 September 1984 ini ditemukan meninggal dunia di Sungai Chao Phraya. Pada Kamis malam 24 Februari 2022, di hari kematiannya, Tang Mo sedang bepergian dengan 5 temannya dengan speedboat dan dia jatuh di sungai. Tang Mo Nida telah berakting di banyak film, dia memulai karir sebagai model dan setelah mendapatkan popularitas, dia mulai berakting pada 2011. Kronologi. Pada suatu malam selama perjalanan, dikatakan bahwa Nida harus buang air kecil. Namun karena toilet di speedboat saat itu tidak bisa digunakan, Nida harus memilih selain pergi ke bagian belakang speedboat untuk privasi. Untuk menyeimbangkan dirinya saat buang air kecil, Itsarin mengatakan bahwa Nida memegangi kakinya sambil berjongkok di buritan speedboat. Sayangnya, Nida terpeleset dan jatuh. Itsarin yang menyadari hal ini, dengan cepat berteriak kepada yang lain. Tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Nida tertinggal dan tenggelam. Nida dan yang lainnya tidak memakai jaket pelampung. Sementara jaket pelampung disediakan di speedboat, tidak ada penumpang yang memakainya karena kecepatan speedboat tidak cepat, dan Nida tidak ingin jaket pelampung merusak pemotretannya. Kelompok itu berputar beberapa kali sebelum menyerah. Ketika kembali ke pantai, kelima orang tersebut menghubungi polisi. Hal ini pun langsung disiagakan media Thailand. Segera, polisi Thailand dan tim penyelamat Siam Nonthaburi tiba di lokasi dengan tim penyelam yang dengan cepat meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan. Mereka bekerja semalaman, dan terus beroperasi hingga keesokan harinya. Operasi dihentikan sementara hingga dilanjutkan kembali pada pukul 10 pagi hari itu. Pada 26 Februari lalu, ditemukan sesosok mayat perempuan telungkup di tengah sungai dekat dermaga 1 Pibul Songkram, sekitar 1 km dari lokasi diduga jatuhnya Nida. Tim mengangkat tubuhnya ke atas perahu, dan menutupinya dengan terpal putih. Mereka harus mengkoordinasikan temuan mereka dengan pihak berwenang di pantai, sehingga mereka dapat membawa tubuh ke dermaga 1 Pibul Songkram sebelum mengizinkan kerabat, yaitu ibu dan saudara laki-laki Nida, untuk mengkonfirmasi identitas wanita itu terlebih dahulu. Keduanya bersaksi bahwa itu adalah Nida. Seluruh adegan direkam dan dipublikasikan di internet. Pihak berwenang telah menginstruksikan tim untuk menutupi tubuhnya dengan terpal, dan mengingatkan semua orang untuk mengambil gambar, sehingga tidak ada yang bocor. Tapi ini rupanya gagal. Belakangan, laporan otopsi menunjukkan luka Nida sedalam tulang, diduga terkena pisau tahu baling-baling speedboat. Berdasarkan kesimpulan awal, petugas di Lembaga Kedokteran Forensik Rumah Sakit mengatakan, Nida mati lemas karena tenggelam. Bukti menunjukkan bahwa partikel pasir dan lumpur ditemukan di dalam paru-paru, trakea, tenggorokan, dan perutnya, menunjukkan bahwa Nida masih hidup ketika dia menabrak air. Otot-otot tubuhnya menjadi rileks. Hal ini terjadi karena tubuh sudah mulai cepat membusuk karena sudah lama berada di dalam air. Hal yang sama berlaku untuk kandung kemih, karena beberapa cairan non-urin ditemukan. Ini membuat forensik tidak mungkin memeriksa kontennya. Karena itu, polisi harus mengandalkan body fluid Nida untuk menemukan jejak urinnya, dengan harapan juga menemukan sampel serupa di buritan speedboat dan serbetnya. Pada saat kematiannya, disadari bahwa Nida mengenakan rok ala body fluid, dan dia mengenakan sepatu hak tinggi. Namun, polisi tidak bisa memastikan 100% kematian Nida karena kecelakaan. Pada penyelidikan awal, ditemukan kapak di speedboat, membuat polisi pertama kali berteori bahwa alat itu bisa digunakan sebagai senjata, dan melukai paha Nida. Ini karena tidak ada apapun di kapal yang bisa membuat cedera yang begitu luas dan dalam. Menurut saksi mata, Nida terlihat berjuang untuk berenang dan menangis setelah jatuh. Dia juga terdengar meminta bantuan.
Namun karena suara mesin speedboat dan suara musik yang keras, suara Nida tidak terdengar oleh siapapun di atas kapal. Saksi lain yang mengaku melihat Nida tenggelam mengatakan, sekitar pukul 17 terlihat ada perahu di dekatnya. Perahu itu terlihat mengitari kawasan itu sekitar 3 kali. Dikatakan bahwa tukang perahu juga melihat Nida tenggelam, tetapi tidak melakukan apa-apa karena saat itu dia sedang mabuk. Ibunda Nida pun mengungkapkan keraguannya. Selain mengetahui bahwa putrinya telah menerima beberapa ancaman pembunuhan, ibunya tahu bahwa Nida adalah perenang yang baik. Belakangan, dilaporkan bahwa Divisi Penindasan Kejahatan Teknologi telah melacak telepon pemilik kapal Tanupat, dan menemukan bahwa dia melakukan serangkaian panggilan telepon tak lama setelah insiden malam itu. Kemudian dalam salah satu interogasi, Tanupat mengakui bahwa Phaibun sedang mengemudikan speedboat ketika Nida jatuh ke laut. Tetapi karena Phaibun tidak memiliki pengalaman mengemudikan speedboat, dia sempat kehilangan kendali atas kapal, mendorongnya ke depan ketika seharusnya tidak. Hal ini menyebabkan reaksi refleks dari Nida untuk menahan agar tidak jatuh. Hal ini pada gilirannya memicu reaksi refleks dari Itsarin yang menggoyangkan kakinya, menyebabkan Nida terguling, di mana pahanya mungkin telah diiris oleh bilah baling-baling. Dan karena lukanya begitu dalam dan menganga, Nida mungkin tidak bisa berenang, betapapun mahirnya dia berenang. Setelah penyelidikan terus-menerus, termasuk interogasi yang semakin banyak dan tindakan pemeragaan 5 malam di atas kapal, dilaporkan bahwa polisi harus menggunakan alat pendeteksi kebohongan selama pemeriksaan. Hal-hal menjadi lebih kabur ketika pengacara Nida memposting di Facebook, mengatakan bahwa dalam kasus speedboat, berapa banyak orang yang akan kehilangan citra selebriti mereka karena buang air kecil di depan umum langsung ke sungai. Bagi seorang selebriti seperti Nida untuk melakukan hal seperti itu di depan umum, tidak mungkin, sang pengacara membantah. Pengacara lebih lanjut membantah tuduhan yang mengatakan jumpsuit Nida bisa dibuka dari selangkangan, atau jika Nida bisa menarik bagian bawah kain bodysuit ke samping untuk buang air. Dalam rekaman yang diperoleh kemudian, ditunjukkan bahwa Nida sedang menyeruput segelas anggur dan bermain dengan rambutnya pada malam dia tenggelam. Di belakangnya, terdengar suara laki-laki tak dikenal yang meminta Nida untuk mendekatinya di bagian belakang speedboat. Ketika lebih banyak rekaman ditemukan dan dibagikan, terlihat bahwa Nida diduga melompat dari perahu, atau didorong oleh seseorang. Rekaman lain menunjukkan bahwa Nida terseret ke bawah air saat speedboat bergerak. Hasil akhir. Setelah berhari-hari melakukan investigasi, Kepolisian Nonthaburi, Thailand, akhirnya mengumumkan hasil akhir keseluruhan penyelidikannya atas kasus kematian Tang Mo Nida, Selasa 26 April 2022. Kepolisian menyimpulkan, Tang Mo Nida jatuh dari buritan speedboat dan tertabrak baling-baling sebelum tenggelam di Sungai Chao Phraya, 24 Februari lalu. Dalam kesempatan itu, Maijen Pol Paisan, Komandan Kepolisian Nonthaburi, mengumumkan 6 tersangka dalam kasus kematian Tang Mo Nida. Tanupat, pemilik speedboat. Dakwaannya yaitu, 1. Kecerobohan yang menyebabkan kematian, 2. Mengemudikan perahu tanpa izin, 3. Menjatuhkan benda ke sungai, 4. Memberikan pernyataan palsu, 5. Tidak melampirkan nama kapal ke kapal dan mengemudikan kapal dengan pendaftaran yang kadaluarsa. Phaibun. Dakwaannya, 1. Melakukan kecerobohan yang menyebabkan kematian, 2. Mengemudikan perahu tanpa izin, 3. Menggunakan perahu dengan masa berlaku registrasi habis, 4. Menjatuhkan benda ke sungai. Wisapat. Dakwaannya, melakukan kecerobohan yang menyebabkan kematian. Nitas. Dakwaannya, 1. Menyembunyikan barang bukti untuk membantu pelanggar, 2. Menjatuhkan benda ke sungai. Itsarin, Menir Nida, dakwaannya, 1. Menyembunyikan bukti untuk membantu pelanggar, 2. Memberikan pernyataan palsu. Pim. Dakwaannya yaitu, 1. Menyembunyikan bukti untuk membantu pelanggar, 2. Meminta orang lain membuat pernyataan palsu. 5 tersangka pertama adalah orang yang berada di speedboat dengan Tang Mo Nida di Sungai Chao Phraya pada malam 24 Februari. Sementara tersangka ke-6 adalah orang yang memandu ke-5 tersangka untuk memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian. Terima kasih.